bahwa pada hari ini, rekan-rekan, sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari, yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB, di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian juga penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan, ya, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya. Ya, itu dia babak baru dari kasus ini. Kalau kita lihat kemudian pada minggu malam kemarin, kemudian ini penangguhan sudah dilakukan terhadap proses penetapan tersangka terhadap SSS, penahanan terhadap SSS ini. Tapi kalau misalnya dilihat Mas Aristo, Anda melihatkah kemudian ada yang janggal di sini atau memang sudah tepat sebenarnya sejak awal? Jadi gini, yang pertama, tadi kan Pak Arianto juga mengatakan, oh nggak ada yang salah penyidiknya. Betul, secara prosedural nggak ada yang salah. Memang kewenangan polisi tadi kan saya underline itu kan begitu besar ya. Tapi tadi Pak Arief juga saya menarik ada dua kata kunci. Ini menjelaskan logika kenapa polisi sampai menangkap dan menahan sebelum akhirnya menangguhkan. Dua kata kunci itu, satu, presiden orang tua. Yang kedua, norma ketimuran. Nah, saya nggak bilang itu salah, ya. Tapi ini logika, kemungkinan besar ini logika yang dipakai polisi untuk menindak. Saya jelaskan. Pertama, presiden sebagai orang tua. Nah, ini memang logika, ya. Bahayanya, maaf nih, logika ini. Kita tidak bisa membedakan presiden ini sebagai orang, ya, atau dalam tanda petik sebagai orang, atau sebagai lembaga negara. Personifikasinya itu bercampur. Sehingga negatif consequences-nya, Pak Arief, kalau logika itu, presiden ini dianggap nanti patronizing presiden, dianggap sebagai raja yang harus dilindungi. Jadi apapun kritik, penyerangan, wah kita harus bertindak nih. Raja kita lagi diserang. Nah, ini logika sederhananya. Itu tadi yang saya garis bawahi, orang tua. Jadi itu ada blending presiden sebagai person atau presiden sebagai jabatan lembaga. Nah, kalau saya melihatnya ini kritik presiden sebagai lembaga, sebagai jabatan, karena misalnya isu dua matahari itu yang pertama. Yang kedua, norma ketimuran. Nah, ini yang menarik. Ini yang tadi saya katakan. Ini yang saya katakan ini moral compass. Ada orang yang mengatakan norma ketimuran tuh, ini deskripsinya juga susah nih, norma ketimuran apa. Tapi ya, oke lah misalnya. Ya. Nah, ini kan susah juga. Kita anggap tuh misalnya Asian values, ya, collectivism yang menganggap bahwa tadi orang presiden ini orang tua. Oh, nggak pantas dong orang tua kita digituin. Nah, itu norma ketimuran. Tapi ada juga ahli tadi yang mengatakan, yang menganggap enggak dong. Kalau ahli yang normanya agak ke barat-baratan, yang menganggap free speech itu lebih absolut. Tadi saya sudah kasih contoh di Jerman Timur bahkan itu dilakukan, tapi bukan untuk mengkritik, tapi justru untuk strengthening sosialisme. Nah, itu berbeda pasti. Nah, itu yang saya katakan, kalau polisi enaknya kalau cari ahli yang pro adat ketimuran, nah ini pidana. Kalau cari ahli yang pro agak ke barat-baratan, oh ini nggak pidana. Nah, itulah kewenangan yang begitu besar tadi. Itulah persoalan sistem pembuktian kita. Karena semuanya hanya kuantifikasi. Jadi ahli yang mengatakan ini pidana, oh itu satu alat bukti. Tinggal butuh satu alat bukti lagi, tersangka dia bisa ditahan. Betul. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah kenapa ini jadi begini? Ya, nah saya pikir karena banyaknya kritik tadi. Karena banyaknya kritik tadi yang lahir dari tindakan yang lahir dari logika tadi, norma ketimuran dan presiden sebagai orang tua, ternyata reaksinya begitu besar. Ya, saya menduga reaksi begitu besar ini nggak bagus juga untuk presiden. Karena kan nanti disangkutnya jangan-jangan ini perintah presiden. Jangan-jangan presiden ini mau dalam tanda petik berperangai sebagai raja yang harus dilindungi. Nah, oleh karena itu ini di reverse. Nah, apapun yang terjadi, sekali lagi saya mau garis bawahi, ini menunjukkan
kok gampang banget ya mentersangkakan orang ya. Oh. Iya nggak sih? Itu kan kayak mentersangkakan kemudian diandu lagi. Tapi kan persoalan menangkap, menahan ini kan persoalan yang sangat kritikal buat orang yang mengalami itu dan keluarganya. Nah makanya saya setuju dengan tadi Pak Arianto, ini momentum juga. KUHP revisit lah. Jangan gampang banget dong. Dan yang terakhir, sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini putusannya walaupun pasalnya berbeda ya tentang penyalahgunaan nama baik, Mahkamah Konstitusi ini tafsirnya tentang Undang-Undang ITE ini sudah agak kebarat-baratan. Kenapa? Dia katakan bahwa lembaga negara nggak boleh ngaduin, korporasi nggak boleh ngaduin. Jadi dia sudah agak ke kanan, ke barat-baratan nih dengan bahasa sederhananya. Nah, di tengah iklim hukum seperti ini, kok tiba-tiba Bareskrim menjemput mahasiswa perempuan seni rupa dari ITB pula. Nah ini yang jadi persoalan, no wonder reaksinya begitu besar. Oke, artinya entah saat ini kemudian sudah ditangguhkan atau tidak, proses awalnya yang ada kritisi di sana ya. Oke. Tapi kita ingin tahu betul sebenarnya Pak Arianto, makna ditangguhkan ini seperti apa? Apakah kemudian ini mengarah kepada penghentian penyidikan atau justru kasusnya masih lanjut, tidak ada itu dalam aturan? Ditangguhkan itu tidak ada kaitannya dengan proses itu mau diteruskan apa tidak. Penangguhan itu hanya pertimbangan penyidik untuk tidak menangguhkan karena bisa menangguhkan karena dia jelas tidak akan mengulangi lagi, menghilangkan barang bukti dan sebagainya itu kan tidak subjektivitas. Syarat subjektifnya kayak gitu, gitu. Nah sekarang ini kemudian ternyata ada banyak desakan. Itu tadi kan ditambah itu karena aspek sosial itu tidak ada dalam KUHP itu. Syarat-syarat penangguhannya cuma 3 itu aja. Itulah yang saya bilang itu Pak Aristo ya. KUHP kita itu terlalu mengarah hanya kepada pidana-pidana doang. Jadi nggak ngelihat pada hak-hak orang yang diatur dalam itu, hak tersangka maupun hak korban. Kan terlalu gitu. keras ya. Fokusnya Pak, fokusnya terlalu pada pemidanaan, bukan pada pengembalian kerugian korban. Siap. Jadi itu Bu, nggak ada kaitannya antara penangguhan itu dengan ini selesai apa tidak. Tapi gitu kalau Anda lihat, ini arahnya akan kemana? Itu dia, lanjutkah kasus tergantung ini? dari lihat ini, nanti bagaimana pertimbangan polisi ya, mempertimbangkan antara delik yang diterapkan itu, dan kemudian nanti kan itu tadi Pak Aristo kan bilang saksi ahli nanti pasti ada tandingan dan sebagainya, kan gitu kan. Nah itu biar aja diadu di pengadilan kalau memang kita itu sebagai alat penegak hukum ya, harusnya memang kayak gitu. Tetapi kalau kita melihat sekarang pengadilan itu ya, polisi bertindak tidak cukup legal, tapi harus legitimate sekarang ini. Betul. Nah itulah, jadi maka kalau dia dianggap legitimate itu tadi mendengar kesan-kesan dari orang lain ini ya janganlah ini diterapkan gitu. Dibina saja. Itu bisa gitu kan? dibina nantinya. Tetapi saya tidak sependapat dengan gini, kok polisi kok bisa mudah sekali menangkap dia. Ya, menersangkakan orang katanya gitu karena tadi. rumusnya polisi itu Pak tinggal rumusan undang-undang Pak. Unsur-unsur yang ada di pasal itu ada nggak? Oh cocok kemudian dia ini benar apa enggak tanya saksi ahli. Nah saksi ahli ya dia pasti saksi ahlinya banyak kan di situ. Kalau memang ada berarti bukan hanya polisi sendiri yang menafsirkan undang-undang itu Pak. Jadi kalau memang itu merubah supaya ini ya jangan sampai ekspresi ini dilarang diberangus kayak gitu, ya undang-undangnya dihapus itu. Cuman nanti mau nggak kita kalau itu dihapus kemudian nanti kebrutalan tambah-tambah. Orang jadi anak-anak muda makin tidak sopan dan sebagainya, menghina siapapun. Saya anaknya sendiri seperti di negara barat sana. Negara kita, negara timur kan beda Pak, gitu alamnya kan gitu. Itu jadi ini perlu dipertimbangkan gitu. Jadi kalau saya sih memang dalam kondisi kayak gini ya memang sebaiknya ya dibina. Tapi saluran hukumnya ya ini tadi. Kalau menurut KUHP sebenarnya nggak ada itu. Karena tidak ada kewenangan dari penyidik untuk menyelesaikan itu. Kewenangan penyidik itu hanya menghentikan penyidikan apabila ya tidak cukup bukti atau tersangkanya meninggal, perkaranya bukan pidana. Itu yang berlaku di KUHP loh. Nah, mudah-mudahan nanti KUHP yang baru itu ya ada untuk kepentingan sosial. Nah itu gitu Pak. Itu jadi kalau mau merubah KUHP itu yang menerima masukan dari bukan hanya semata-mata pada tersangka itu tadi. Jadi gitu Pak. Jadi ada nggak ada kaitannya, tetapi saya pikir-pikir ini kelihatannya nanti akan memungkinkan sekali selesainya ke arah pembinaan. Salah satu opsi di sana ya kan. Komponas melihatnya juga demikian? Begini Mbak Maria, jadi kalau kami melihat di sini ada wisdom. Jadi diawali dari yang bersangkutan Triple S itu, ternyata begini akibatnya. Jadi beliau melalui orang tua, melalui kuasa hukum, meminta maaf kepada ITB, kepada yang dibuat memes tadi.
ya kan? Dan akhirnya ada respon dari kepala kantor komunikasi kan, itu masih anak muda dibina. Kemudian Pak Habib Kurman dari Komisi 3, termasuk Pak Kapolri. Beliau dengan kebijakannya akhirnya yang disampaikan Pak Arianto tadi, tidak melarikan diri, tidak mengulangi tindak pidana, tidak merusak barang bukti, sanggup untuk dihadapkan kembali manakala dibutuhkan, ya ditangguhkan. Ditangguhkan bukan berarti terus nanti perkara selesai, itu memang bahasa formalnya gitu Pak Aristo ya. Iya, betul. Tetapi ke depan tergantung, kita ada namanya Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2001 tentang keadilan yang restoratif. Nah ini bagaimana, apakah mau dilanjutkan atau tidak, tergantung nanti daripada penyidik itu sendiri. Demikian Mbak Maria. Oke, tapi kalau dari kacamata Anda, akankah kemudian kasusnya akan dilanjutkan hingga ke bea hijau atau justru nanti berakhir seperti Anda tadi sampaikan, restoratif justice ini? Ya, nanti kan penyidik kan akan melihat Artoriusnya sudah ada perbuatannya melanggar pasal 45 tadi, Yunto 27 tadi. Artoriusnya sudah ada, tetapi mens rea-nya kan perlu diuji, niat melakukan suatu tindak pidana. Karena dia mahasiswi seni rupa, itu adalah dipikir suatu hal yang sifatnya improvisasi atau inovasi. Ternyata yang bersangkutan saya yakin mungkin belum sepenuhnya memahami hukum, Mbak Maria. Baru semester 2. Itulah. Itu yang disampaikan. Jadi nanti akan didalami mens rea-nya ada nggak ini. Demikian, Mbak. Oke. Ya betul, kalau soal penangguhan itu ya bukan menghentikan perkara. Tapi kalau ditanya kepada saya, prediksinya kemana di perkara? Saya pikir sih nggak sampai ke pengadilan ya. Prediksi saya sekarang mungkin lagi dicari lagi ahli tandingan yang mengatakan ini bukan tindak pidana. Karena sebelumnya ada ahli yang mengatakan ini pidana. Supaya bisa ditimbang-timbang nih, apakah mau diputuskan, diberhentikan dengan bahasa tidak Anda tuh cukup nampaknya bukti, kok semudah itu sih kedua, menangani kasus gitu loh Mas Aristo. memang mudah, memang mudah. Nggak perlu ada alat uji kualitatif ya. Misalnya, saya kasih contoh misalnya kayak di Amerika atau di Singapura. Kalau polisi mau mempersangkakan orang, dia harus minta izin sama hakim. Pak Arief nih banyak di Amerika nih. Coba tanya, kalau misalnya mau mentersangkakan orang, polisi itu minta izin dulu 24 jam setelah menangkap, ini bisa saya tahan lagi nggak? Ini boleh nggak dakwa chargesnya saya kenakan ke dia? Kalau di kita kan enggak. Ya, kalau di kita KUHAP kita, ya memang KUHAP kita DNA-nya otoritarian, sehingga fokusnya adalah bagaimana caranya negara gampang lah nangkep orang biar tertib, gitu logikanya. Saya nggak bilang itu salah, tapi ini berangkat dari perspektif yang berbeda. Sama juga dengan perspektif tadi ketimuran dan kebaratan, itu kan perspektif. Ini bukan masalah benar dan salah, tapi persoalannya ekses dari DNA otoritarian di KUHAP itu banyak menimbulkan masalah. Ya, saya udah diundang TV One udah sering banget nih ngomongin kayak begini. Itu adalah salah satu indikator. Memang gampang memberhentikan, memutuskan, tiba-tiba mengangkat lagi. Tanya bapak-bapak para jenderal ini yang sudah makan asam garam, kan nggak terlalu sulit. Kalau mau cari saksi ahli tinggal panggil. Kira-kira siapa ya yang cocok nih? Atau kadang-kadang mohon maaf nih, kalau dia punya misi tertentu, kira-kira yang cocok dengan tesis saya siapa ya? Jangan Aristo kalau Aristo nanti bilang ini bukan pidana, saya mau cari yang ini yang pidana. Itu kenyataan. Perintah undang-undang itu tadi kan kalau Pak undang-undangnya memberikan, memang dasarnya nggak gitu aturannya. Undang-undang memberikan manuver yang luas banget kok. Memberikan peluang. Iya. Begitu ya Pak? Ya betul. Jadi ini menambah inspirasi bagi saya nih. Sekarang polisi ya, kalau saya untuk sekarang ini ya, dengan melihat data yang ada kelihatannya, tapi dengan desakan yang ada sehingga dia terpaksa harus tanda petik mengeluarkan gitu ya. Paling tidak kan dia beban ini, sudah nuntut gitu-gitu ya, mesti harus dihentikan gitu ya. Nah ini tadi terpikir saya nih, bagus ini sarannya. Cari saksi ahli yang lain yang mengatakan bahwa itu bukan. Nah nanti kan tinggal, nggak cukup bukti, dihentikan. Itu Pak cara yang terbaik untuk saat ini ya. Tetapi itu kan cara yang tidak bagus. Ini yang salah adalah undang-undangnya. KUHAP kita itu yang harus dirubah Pak. Sembari nanti kemudian penyidikan itu tidak hanya penghentian, penyidikan itu tidak hanya karena tentang mati, bukan pidana, kurang bukti, tambah untuk kepentingan sosial yang lebih penting bisa dihentikan. Baru itu selesai, nggak bingung polisinya Pak, tidak disalahin terus. Betul. Nah, itu dia. Mudah sekali menangkap itu. Saya menyalahkan sistemnya Pak. Iya, sistemnya. Polisinya ya dia maju kena mundur kena juga. Iya. Kadang-kadang.
Nah itu dia, agar juga kemudian kita tidak bingung begitu ya, hal serupa tidak kembali terulang. Apa sih sebenarnya batasan-batasan antara pencemaran nama baik, kritik, dan juga kemudian kebebasan berekspresi, agar kemudian tidak ada lagi yang tersandung di sana. Kami akan membahasnya usai jeda sesaat lagi untuk Anda.